Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fadal Official. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang seorang ayah yang berbeda dari orang lain, tenang, pendiam, dan mengidap autisme sejak lahir. Tapi di balik kesederhanaannya sebagai pengantar makanan tersembunyi kekuatan yang bahkan tidak ia sadari. Bayangkan, hanya karena sebuah pesanan makanan yang tak sengaja diterima, ia dan putranya justru terseret ke dalam markas mafia yang paling berbahaya di kotanya. Yang awalnya cuma ingin mengantar orderan berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Inilah kisah tentang keberanian seorang ayah, naluri melindungi seorang anak, dan bagaimana cinta mampu mengalahkan rasa takut. Siapkan diri kalian karena cerita ini akan membuat kalian tegang, emosional, dan sulit berpaling. Selamat menonton dan jangan skip satu detik pun. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Santo yang merupakan ojol pengantar makanan. Diberitahu kalau Santo mengidap autisme sejak lahir, tapi hal itu tidak membuatnya malas-malasan dalam bekerja. Setibanya di toko yang dituju, Santo langsung memesan makanan sesuai dengan apa yang dipesan oleh customernya. Lalu Santo keluar dari toko, ternyata para ojol lain seringkali membuli Santo. Tapi walaupun begitu, Santo tidak pernah menghiraukan mereka dan tetap fokus dengan pekerjaannya. Di tengah terik matahari, Santo memakai jas hujan dan hal itu membuat para ojol lain semakin mengejek Santo. Namun tak lama berselang, hujan pun turun begitu lebat dan ternyata Santo sudah melihat perkiraan cuaca dari ponselnya. Setengah jam kemudian, Santo tiba di rumah customer dan langsung memberikan makanan yang telah dipesan. Sebelum pergi, Santo tidak pernah lupa memotret barang serta berselfie sebagai bukti dari pengirimannya. Sore harinya, terlihat Santo yang mengantar makanan ke sebuah dojo MMA. Ternyata sebagian orang sudah mengenal Santo dan yang memesan makanan itu adalah pelatih MMA. Di sini, pelatih mengatakan kepada rekannya kalau Santo merupakan anak dari seorang legenda MMA paling terkenal di masa lalu. Bahkan poster dari ayah Santo masih dipajang di tempat ini sebagai rasa penghormatannya. Mengetahui hal itu, rekan si pelatih bertanya apakah Santo juga bisa bertarung. Si pelatih mengiyakan hingga rekannya ingin bertarung melawan Santo. Awalnya Santo menolak sebab ia datang hanya untuk mengantar makanan. Namun karena semua yang memaksa, akhirnya Santo pun harus bertarung dulu melawan rekannya si pelatih. Di tengah pertarungan, tampak Santo yang terus dihajar oleh rekan si pelatih karena Santo memang sudah puluhan tahun tidak pernah bertarung lagi. Ketika Santo terus dihajar, tiba-tiba ia teringat dengan kenangan almarhum sang ayah di masa lalu. Sang ayah terus melatih Santo sebab sang ayah tidak mau kalau Santo harus ditindas karena dia mengidap autisme. Di suatu waktu, sang ayah berpesan kepada Santo kalau Santo harus menjadi kuat sebab orang yang sepertinya pasti akan mengalami hidup yang sangat berat. Setelah teringat dengan semua nasihat almarhum sang ayah, Santo pulang langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya rekan si pelatih menyerah dan mengakui kehebatan Santo. Namun saat Santo akan keluar dari ring, tiba-tiba dengan cepat Santo membalikan keadaan yang membuat rekan si pelatih tidak bisa berkutik lagi. Sebelum pergi, semua orang respect kepada Santo dan mereka pun ikut berselfie bersama. Setelah selesai bekerja, Santo pun pulang ke rumah dan langsung disambut baik oleh istri dan anaknya. Diketahui si istri bernama Nisel yang merupakan seorang perawat, sedangkan putranya bernama Miro. Ketika sedang makan bersama, Nisel mengatakan kepada Santo kalau nanti malam dia ingin mengobrol berdua. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sini Nisel mengatakan kalau pada besok malam ia dan Miro akan pindah ke New York karena ada pekerjaan di sana. Sontak hal itu membuat Santo bersedih, tapi ia tidak bisa berbuat apapun. Ternyata 6 bulan lalu, Nisel dan Santo sudah bercerai, namun mereka masih satu rumah atas permintaan Miro putranya. Kemudian Santo bergegas pergi dengan perasaan sakit hati karena ia akan ditinggal oleh sang putra. Keesokan harinya saat Nisel sedang berkemas, Santo menghampiri Nisel untuk mengajak Miro berjalan-jalan. Santo berjanji ia akan pulangkan sebelum jam 3 sore sebelum Miro dan Nisel pergi ke New York. Namun Nisel melarang sebab ia dan Miro akan mengunjungi dulu rumah ibunya. Tapi di sini Miro memaksa karena sebenarnya ia lebih ingin tinggal bersama Santo daripada ikut ke New York. Pada akhirnya karena dipaksa oleh Miro, Nisel pun mengizinkannya, namun mereka harus sudah pulang sebelum jam 3 sore. Singkatnya, Santo dan Miro pergi ke Themson untuk bermain game. Di sana terlihat Santo dan Miro yang sangat senang walaupun mereka akan segera berpisah. Setelah bermain, Miro bertanya kenapa Santo tidak ikut saja dengan dia dan ibunya. Santo menjawab, tidak bisa sebab itu sudah menjadi keputusan dari sang ibu.
Kemudian saat Santo dan Miro hendak pulang, tiba-tiba Miro ingin berselfie dulu karena waktu masih jam siang. Akan tetapi di sini Miro malah tak sengaja menerima pesan orderan dari customer. Namun Santo tidak mempermasalahkannya karena dia bisa mengenali pesanan tersebut. Tapi Miro malah memohon supaya Santo tidak perlu meng-cancel karena mereka bisa mengantar paket makanan itu bersama. Okay. Delivery ito ha. Uwi tayo ka. Kung mag-aabot ng delivery. Di tengah perjalanan, Santo mengatakan kalau sehabis ini mereka harus segera pulang sebelum ibu Miro menghubungi. Terlihat mereka pergi ke sebuah area sepi sampai di suatu ketika ada seorang yang menghentikannya. Orang itu mengatakan kalau mereka tidak boleh masuk dan menanyakan kenapa mereka datang ke tempat ini. Miro menjelaskan kalau ia dan ayahnya datang untuk mengantar paket makanan atas nama Ben. Ternyata Ben adalah rekan dari orang itu dan ia akan memanggil Ben sambil membawa makanannya. Namun karena belum bayar, Miro mengajak Santo untuk diam-diam mengikutinya karena siapa tahu dia penipu. Setibanya di depan gedung, Santo dan Miro dimarahi oleh orang itu karena terus mengikutinya. Santo mengatakan kalau ia dan anaknya baru akan pergi apabila paketnya sudah dibayar. Pada akhirnya orang itu yang tidak mau ribet langsung memberikan uangnya. Lalu sebelum pergi, Santo harus berselfie dulu untuk laporan pengiriman. Tapi di saat yang bersamaan ternyata di sana ada sekelompok mafia yang baru saja menghabisi ketua polisi. Merasa keadaan sedang kacau, Santo pun segera mengajak Miro bergegas kabur. Namun si bos mafia juga meminta para anak buahnya untuk menangkap Santo dan Miro dan jangan biarkan mereka lolos. Singkatnya, Santo dan Miro mencoba kabur dari kawasan tersebut. Akan tetapi dari berbagai penjuru, para anak buah si bos mafia sudah mengepung hingga terjadilah kejar-kejaran. Hingga di suatu ketika, motor Santo menabrak satu pria lalu jatuh bersama dengan pria tersebut. Setelah itu, Santo tampaknya syok karena Miro mengalami pingsan. Namun di saat yang bersamaan, pria yang tadi ikut terjatuh langsung menodongkan senjata kepada Santo. Diketahui pria itu bernama Michael, yang merupakan adik kandung si bos mafia. Ketika Michael hendak menembak, ternyata tubuh Michael dalam keadaan terkena besi saat terjatuh tadi. Beruntung, Michael keburu KO sebelum ia melepaskan tembakannya kepada Santo dan Miro. Adegannya berpindah kepada si bos mafia yang hendak pergi namun diberhentikan oleh satu anak buahnya. Ternyata si anak buahnya ingin beritahukan kalau si Michael ini adiknya baru saja tewas. Mengetahui itu semua, si bos mafia pun langsung menghampiri jasad sang adik. Di sini si bos mafia tampak tidak terima dengan kematian Michael. Lalu ia menugaskan semua anak buahnya untuk memburu Santo yang masih berada di sekitar wilayah tersebut. Kemudian kita akan dibawa dulu ke beberapa jam sebelum kejadian penembakan polisi, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ben. Ben merupakan paman dari si bos mafia yang kala itu sedang memesan makanan. Salah satu rekannya bertanya, kenapa Ben malah memesan makanan di saat genting seperti ini. Ben menjawab kalau si bos mafia mungkin baru akan datang 3 jam lagi, sedangkan perutnya sudah keroncongan. Namun selang beberapa saat, si bos mafia dan Michael adiknya tiba di sana. Ternyata kelompok si bos mafia ini sedang menyandra 3 orang polisi yang telah merampas barang hak milik mereka. Lalu Michael menyiksa si ketua polisi agar dia mau memberitahu di mana barang haramnya disembunyikan. Si ketua polisi mengatakan walaupun ia dan 2 rekan polisinya dihabisi, mereka tidak akan memberitahu. Karena tak kunjung diberitahu, akhirnya si bos mafia turun tangan dengan menghabisi 2 rekan si ketua polisi. Setelah itu, si bos mafia bertanya lagi di mana si ketua polisi menyembunyikan barang haramnya. Si ketua polisi hanya diam hingga si bos mafia menyuruh Ben untuk melepaskan ikatan si ketua polisi. Ternyata, si bos mafia ini ingin melakukan duel karena sudah lama ia tidak pernah bertarung. Namun saat Ben melepaskan ikatannya, inilah yang terjadi. Si ketua polisi mencoba kabur dengan menyandra Michael sampai di suatu ketika si ketua polisi diserang hingga terjadilah baku tembak. Kemudian ketika si ketua polisi hendak keluar dari gedung, di saat itulah si bos mafia berhasil menghabisinya. Namun si bos mafia dibuat terkejut sebab di sana sudah ada Santo dan Miro yang sedang mengantar makanan, yaitu kejadian kita lihat sebelumnya.
Adegan kembali ke sekarang, yang mana terlihat Miro masih dalam keadaan pingsan. Tak lama dari itu, anak buah si bos mafia berhasil mengepung Santo, lalu terjadilah kejar-kejaran. Santo yang sudah terpojok harus dihajar habis-habisan oleh para anak buah si bos mafia. Namun pada akhirnya Santo yang tidak bisa terus diam langsung mencoba melawan. Satu persatu anak buah si bos mafia berhasil ia tumbangkan sampai di suatu saat Santo rosok ke bawah tangga. Ketika Santo kembali ke atas, ternyata Miro sudah tidak ada di sana. Ternyata Miro telah dibawa oleh Ben dan satu rekannya ke sebuah ruangan. Dengan cepat, Santo berusaha mencari Miro walaupun ia harus kembali berhadapan dengan para anak buah si bos mafia yang lain. Di sisi lain, Ninsel dihampiri oleh seorang pria bernama Bert. Diketahui Bert adalah pacar baru Ninsel yang ingin mengajak Ninsel dan Miro pergi ke New York. Di sini Ninsel sangat khawatir karena sedari tadi Santo tidak dapat dihubungi padahal sudah lebih dari sejam. Bernard bertanya kenapa Ninsel mengizinkan Miro pergi dengan Santo padahal mereka akan berangkat nanti malam. Ninsel menjawab kalau sebelumnya Miro lah yang memaksa ingin pergi dengan Santo dan mereka berjanji akan pulang sebelum jam 3. Adegan kembali ke Santo yang akhirnya menemukan Miro. Santo langsung melepaskan ikatan Miro sambil bertanya apakah Miro baik-baik saja. Miro mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Tapi bersamaan dengan itu muncullah Ben dari arah samping. Ben meminta Santo supaya menyerahkan saja agar ia tidak perlu menembak. Setelah ledakan tersebut, ternyata Ben masih hidup, lalu ia kembali mencari Santo dan Miro. Di sisi lain, sambil bersembunyi, Santo berusaha meminta bantuan kepada polisi sambil mengirim bukti foto sebelumnya. Namun sayang, pesannya tak kunjung terkirim karena sinyal di tempat itu sangat buruk. Sementara itu, Ninsel semakin cemas karena Santo dan Miro belum kembali. Namun Bernard cemas bukan karena Santo dan Miro, melainkan takut Ninsel tidak jadi ke New York. Sampai di mana Bernard berkata kalau orang autis seperti Santo memang selalu menyusahkan orang. Hal itu membuat Ninsel marah lalu melakukan hal tersebut. Kembali kepada Santo dan Miro yang kini sedang mencoba keluar dari gedung itu. Ketika Santo menemukan jendela, ia pun berpikir akan keluar lewat jendela tersebut. Di sini Santo dan Miro juga dibuat senang karena pesan bantuan kepada pihak kepolisian kini telah terkirim. Namun di saat yang bersamaan mereka berdua dipergoki oleh Ben sambil menodong senjata. Santo langsung memohon kalau mereka hanya ingin pergi dari tempat ini dengan selamat. Mereka juga datang ke sini tadi hanya untuk mengantar makanan atas nama Ben. Ben yang merasa kalau ialah yang sudah memesan makanan dan Santo tidak bersalah. Pada akhirnya mau melepaskan mereka. Setelah itu Ben bertemu dengan dua rekannya dan mengatakan kalau Santo tidak ada di ruangan ini. Di balik itu, Santo dan Miro kini sedang mencoba menuruni gedung. Ketika mereka sudah turun dan hendak pergi, ternyata muncul lagi para anak buah si bos mafia yang baru datang. Alhasil, Santo dan Miro kembali masuk lalu terjadilah kejar-kejaran. Di sini Santo menyuruh Miro untuk pergi dan bersembunyi, sedangkan ia akan menghadapi para anak buah si bos mafia. Tapi tiba-tiba satu persatu para anak buah si bos mafia itu mampu ditumbangkan Santo. Namun di suatu waktu Santo diserang dari belakang sampai mengalami pingsan. Ketika Santo akan dibawa ke tempat si bos mafia berada, di saat itulah Santo tersadar lalu kembali melawan. Pada akhirnya dengan gagah berani, Santo berhasil menumbangkan mereka semua. Setelah itu Santo mencoba mencari persembunyian Miro yang entah ada di mana. Di suatu kesempatan, Santo harus berpapasan dengan si bos mafia dan inilah yang terjadi. Setelah pertarungan panjang, Santo berhasil menumbangkan si bos mafia, lalu Santo kembali pergi untuk mencari keberadaan Miro yang masih bersembunyi. Di sisi lain, Ninsel yang sedang mencari kabar tentang Santo dan Miro dipanggil oleh tetangganya. Ternyata di sana sedang tersiar berita kalau Santo dan Miro kini berada di markas besar kelompok mafia barang haram. Hal itu membuat Ninsel semakin khawatir dan langsung bergegas pergi ke TKP.
Dengan kembali kepada Santo yang kini berhasil menemukan Miro, Santo langsung memeluk Miro sambil berjanji kalau mereka berdua pasti selamat dari semua insiden ini. Setelah itu, Santo dan Miro bergegas pergi untuk menemukan jalan keluar. Ketika Santo dan Miro sedang mencari jalan keluar, ternyata semua pintu di sana sudah dikunci dan tidak bisa dibuka. Di waktu yang sama, muncullah si bos mafia sambil mendodongkan pistol dan tak sengaja ia langsung menembak. Tapi tiba-tiba tembakannya itu mengenai Ben yang tak sengaja muncul dari sebuah ruangan. Kemudian si bos mafia mendekat untuk memastikan kalau Santo harus mati di tangannya sendiri. Melihat Santo yang terus menempuk kepalanya, si bos mafia baru sadar kalau Santo adalah orang yang mengidap autisme. Seketika ia teringat pada putrinya yang juga memiliki autisme serupa. Pada akhirnya, si bos mafia tidak jadi menghabisi Santo, ia memilih memberikan kunci keluar. Di sisi luar markas, para polisi dan tim medis sudah berkumpul termasuk media lokal. Di sana juga ada Nisel dan tetangganya yang sangat mengkhawatirkan Santo dan Miro. Tak lama, beberapa jasad dikeluarkan yang membuat Nisel langsung menangis. Namun, di waktu yang sama, Santo dan Miro keluar hingga Nisel segera menghampiri mereka. Di sini, Nisel meminta maaf karena ia sempat ingin meninggalkan Santo. Tapi kini ia memutuskan untuk tidak jadi ke New York. Bahkan Nisel ingin kembali rujuk karena Santolah satu-satunya orang yang bisa membuat Miro dan dirinya bahagia. Di akhir film diperlihatkan Santo yang kini kembali menjadi ojol pengantar makanan. Sebenarnya Santo sekarang telah menjadi kaya raya karena di insiden sebelumnya pihak kepolisian telah memberikan hadiah 100 miliar. Tentu saja hadiah itu diberikan karena Santo sudah membantu pihak kepolisian dalam memberantas peredaran barang haram terbesar se-Asia. Dan itulah kisah Santo dan putranya, sebuah perjalanan yang berawal dari kesalahan kecil namun berakhir dengan pelajaran besar tentang hidup. Kadang kita tidak memilih jalan yang kita lalui, tapi keberanian dan kasih sayang selalu memilih kita untuk tetap bertahan. Santo bukanlah pria sempurna, bahkan sering dianggap berbeda, tapi justru dari perbedaan itulah lahir kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Satu hal yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah dalam hidup jangan pernah meremehkan diri sendiri hanya karena kamu tidak seperti orang lain. Kesetiaan, ketulusan, dan cinta, itulah yang membuat seorang menjadi kuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga memberi kita sedikit ruang untuk merenung. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan ingat, orang kuat tidak selalu yang menang, tapi mereka yang tetap bertahan meski dunia ingin menjatuhkannya.